kepada Bapak Ibu untuk bersaat teduh dalam hati masing-masing selama 1 menit. Amin. Mari jemaat Tuhan saya untuk bangkit berdiri. Marilah angkat pujian penyembahan kita menyatakan, Yesus kau sungguh baik. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian yang dengan sungguh. Mari kita katakan dengan iman, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya, atas segala rahmat-Nya sepanjang 1 minggu ini Tuhan telah menolong kita. Dan sangat luar
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat dipersilakan. Sekarang pembacaan Alkitab yang pertama yang terambil dari Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan kepada kita semua. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah selamatkanku, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Tuhan, bukanlah bibirku, supaya mulutku memberitakan pujian-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban bakaran dan korban terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari teman-teman saya waktu bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan dengan pujian kita menyatakan datang kehadiran Tuhan. Datang kehadiran Tuhan dengan
Jemaat Tuhan tetap dalam keadaan berdiri. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa. Kita menyadari bahwa kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati kita menghadap Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha besar dan bertata di dalam surga, dan yang tidak menolak orang merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyadari bahwa tidak sepantasnya kami menghadap hadirat-Mu, karena kami mempunyai banyak dosa. Kami sendiri melanggar titah-Mu. Bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini, kami tidak luput dari berbuat dosa, seperti pikiran kami, ucapan kami, dan perbuatan kami sehari-hari. Banyak yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak sanggup menghitung betapa banyaknya dosa-dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, kasihanilah kami ya Tuhan. Berilah kami pengampunan dosa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Berilah hidup kami dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Dari lembah sengsara ini. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tetapi saudara di atas bumi di antara orang yang berkenan padanya. Tuhan beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang pembacaan Alkitab yang kedua yang terambil dari 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan kepada kita semua. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku. Kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya, haleluya.
berdiri. Mari kita mengaku iman dalam persekutuan orang Kristen segala abad dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang ruang kesaksian, persembahan pujian dari pemuda. Disilakan.
Terima kasih persembahan pujian dari pemuda. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian kita menyatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Sekaligus memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus, sebagai bacaan firman Tuhan buat kita hari ini, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ke 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalau kita sudah menemukannya melalui HP, rata-rata biar saya baca dan Bapak Ibu Saudara renungkan dalam hati masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menang sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendusta manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapangi mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk,
mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusulnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan, dan kita tundukkan kepala berdoa. Bapa kami Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami muliakan dan kami besarkan di dalam kehidupan kami, dengan kesempurnaan pekerjaan kekuatan Roh-Mu Bapa, Engkau selalu ada bersama kami, sehingga kami sebagai umat Tuhan pada saat ini, kami bisa mengambil bagian memuji memuliakan Allah, dan dengan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus menjadi penasehat, aturan yang harus kami turuti dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman Tuhan pada siang hari ini boleh kami mendengar, Engkau bacakan bagi kami, dan kami mau menghayatinya, kami menyimaknya, untuk kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. 6 hari yang telah kami lalui, di dalam setiap langkah kami pergi pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan sukacita. Dan apa yang Tuhan percayakan bagi kami untuk aktivitas kami sebagian daripada berkat Tuhan, demi kecukupan daripada kebutuhan kami, kami mengucap syukur terima kasih Bapa. Dengan kuasa Tuhan, Engkau selalu memberkatinya bagi kami, sehingga kami bisa bersama-sama di dalam sesama kami manusia untuk bercakap-cakap dan berbahasa. Dengan kebenaran firman Tuhan, Engkau beri kami untuk waspada dan bekerja dengan benar, sehingga kami dengan pekerjaan Roh-Mu, kami ada di rumah-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami mengucap syukur dalam segala kekuatan dan kesehatan. Terima kasih firman-Mu Engkau telah bacakan bagi kami telah mendengarnya, dan kami merenungkannya. Dengan keterbatasan hamba-Mu, Engkau kuasai dengan kemuliaan-Mu, dengan kebesaran-Mu, dan kami sebagai umat Tuhan, Tuhan Yesus menguatkan kami. Kami siap menerima pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Yahoo. 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 Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, kita telah membaca firman Tuhan dan kita telah mendengarnya, yaitu satu dalam kelompok keluarga kecil, yaitu adalah Ananias dan Safira. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat saya, muka saya agak berbeda. Cakep. Tambah ganteng. Ya, terima kasih
dengan saya juga yang membawa renungan pada siang hari ini. Mungkin kalau jemaat dia akan bisa menyaksikan hal ini. Ya. Untuk menjadi kehati-hatian kita di dalam setiap aktivitas kita, kita selalu jalan di luar dengan pakai kendaraan, kita ada hidup di tengah-tengah kota. Jadi ini saya pulang dari Kubur jam 8 malam. Jadi di depan pasar Taliban itu ya kan jalannya itu mulus, seperti tidak ada yang rusak. Kebetulan di depan saya mobil, jadi di jalan rusak itu ditanam kayu sebesar begini, yang segini tingginya. Jadi karena mobil di depan saya tidak tahu. Karena ada kayu, mungkin dia menghindar dengan kayunya. Mungkin kalau tidak ada kayu, dia di kolong. Lubang itu di kolong mobil dia bisa lewat. Tetapi karena ada kayu, dia ambil kanan. Akhirnya saya ambil kiri, dia lepas, saya ketemu dengan kayu itu. Akhirnya saya tabrak, dan kejadiannya begini. Puji Tuhan, dengan penuh kasih Tuhan, panjang cerita, hari Selasa kemarin kunjungan para pelayan, dan saya sudah pesan. Ya, dengan saya punya keadaan pada hari itu, saya bilang, Ibu Pendeta, nanti kalau saya tidak punya kemampuan, saya telepon sama Ibu Pendeta, siap-siap saja. Tetapi kalau ini yang lecet, suara saya, hati saya tidak lecet, maka hari ini siap untuk melakukan kerja pelayanan. Ya. Kalau wajah saya bisa lecet, semua kulit saya masih tertutup dengan pakaian saya, tetapi hati saya, iman saya tidak ada lecet. Amin. Ya. Itu yang kita syukuri di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada siang hari ini buat kita adalah mengingatkan kita satu keluarga. Satu keluarga, seperti kita ini dari rumah kita masing-masing punya kelompok, satu jemaat kita di diaspora, tetapi ada satu kesepakatan. Ya, ada satu kesepakatan, mungkin seperti zaman sekarang ini, saat ini nyata di hadapan kita, sedang ada di depan kita pembangunan. Ya. Jadi pada saat itu jemaat itu berkumpul dan mereka diberi himbauan untuk Rasul Paulus dan Rasul Yohanes pada waktu itu untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan. Mereka menjual tanahnya dan mereka menjual apa yang menjadi hak miliknya dan membawanya di depan rasul. Kalau digeser sedikit di Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya 32, di situ dikatakan cara hidup jemaat. Dan saya baca dulu ayatnya ke-34. Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya 34, dia mengatakan di sana, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Hati saya sedih membaca ini. Mungkinkah saya bisa menjual rumah saya saat ini? Ya. Dengan membaca kehidupan jemaat pada waktu itu, begitu kuat hati mereka. Ya. Hati saya menanyakan, mungkinkah saya bisa? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, ini adalah ditulis dalam firman Tuhan, dan pada zaman itu bisa terjadi adalah suatu himbauan ketekunan dalam pemberian, walaupun kita tidak sepenuh menjalankan seperti zaman ini sekarang. Kalau dulu masa pemekaran, ya masuk BKPN diaspora ini di Batam, ada dulu cerita di Jawa sana, mereka menjual harta mereka, membawa kepada pendeta, akhirnya ditangkap sama polisi. Ada dulu itu, tahun-tahun 2004. Ya. Kenapa saya masih teringat? Kami itu masih ibadah di sana dulu di bukan Mas Alfius dulu. Ocit. Ya. Jadi saya teringat itu. Jadi zaman sekarang ini bukan itu yang dimaksud lagi untuk kita perbuat. Ya. Bukan itu lagi. Ini adalah suatu himbauan, yaitu memberi satu masukan di dalam firman Tuhan, bahwa untuk berjemaat di hadapan Tuhan itu begitu berat. Begitu berat. Harus dengan hati yang tulus. Jadi maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, itulah firman Tuhan ini diingatkan buat kita. Ya. Kenapa? Agar kita dalam berjemaat kita tidak ada bisik-bisikan, kenapa. Jadi hati tulus berbuat apa mampunya. Ya. Hati yang tulus berbuat apa mampunya. Itu yang harus diingat di dalam firman Tuhan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Kristus Yesus, sebagai tema hari ini buat kita yaitu jangan mendustai Roh Kudus. Ya. Tema buat kita pada hari ini adalah jangan mendustai Roh Kudus. Boy alimo keheha ni amuni. Jadi 3 bagian yang harus kita terjemahkan firman Tuhan ini buat kita pada hari ini, yaitu keluarga. Ya, mungkin kalau pribadi seperti saya juga dulu masih muda, single sendiri. Nah, jadi saat ini adalah keluarga. Keluarga itu beda fisik, beda pemikiran, beda keinginan, dan beda tindakan. Tapi satu, itu keluarga. Ya, beda fisik, suami istri,
beda pemikiran. Apa yang dipikirkan istri beda dengan yang suami. Ya, beda perbuatan. Itu yang harus dipersatukan. Apa yang diperbuat oleh istri beda dengan yang suami. Ya, beda untuk bertindak. Itu urusan keluarga. Nah, kalau dulu saya single, no problem. Apa yang jadi pemikiran saya, apa yang saya mau melangkah saat ini, tidak ada yang, woi mau kemana? Nah, tak ada. Tetapi sekarang, bila saya melangkah dengan tidak ada arah, istri menanyakan mau kemana? Wajib. Ya, mau kemana? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, yaitu keluarga. Ananias dan Safira. Di dalam keluarga ini mereka telah mengambil satu kesimpulan, kesepakatan untuk memberi persembahan. Itu. Jadi dalam keluarga ini mereka menyiapkan memberi satu persembahan di hadapan Tuhan. Saya ulang baca dengan firman Tuhan di Kisah Para Rasul ayat pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa penjualan itu dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi hasil daripada apa yang mereka niatkan, mereka jual itu demi dipersembahkan. Ya. Sudah dari hati yang sebenar bahwa sebidang tanah itu saya akan jual, saya akan persembahkan sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi lain hal yang terjadi. Memang dunia ini sangat-sangat terikatnya hati kita. Dunia ini sangat-sangat terikatnya hati kita dengan keinginan dan kesenangan di dalam kehidupan kita. Maka itu terjadilah apa yang mereka perbuat itu, menjual dengan sebidang tanah itu. Mana mungkin saya mau sepenuhnya setelah menjadi duit. Ya, siapa yang tidak tergiur dengan duit? Saya sendiri orang jualan keliling, duit 100 rupiah paling kecil zaman sekarang. Kalau itu nampak sama saya, ambil itu. Saya, ya, ambil. Saya uang 100 rupiah, karena saya adalah orang jualan, itu saya. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, mereka telah menjual sebidang tanah itu dengan hati yang sebenarnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi sudah terbagi dua. Dia lainkan separuh daripada penjualan itu dia bawa kepada Rasul, dan separuh itu dia simpan. Dia simpan.
Jadi itu sudah terjadi sesuatu ketidakbenaran. Itu sudah terjadi sesuatu yang tidak benar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, pada yang kedua, Rasul bertanya, mengapa hatimu dikuasai iblis? Karena sudah terjadi pembagian daripada hasil itu tadi, dia merasakan tapi tidak ada yang melihat. Maka itu tepat tema firman Tuhan buat kita pada hari ini. Jangan mendustai Roh Kudus. Manusia bisa ditipu, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Tidak bisa. Ada diniatkan, berbuatlah sesuai menurut apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Ayatnya keempat. Ya. Ayatnya keempat. B. Saya tidak bisa semuanya. Keempat B dan ayatnya kelima. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Baru kata itu yang disampaikan kepada Ananias, langsung dia rebah. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau telah mendustai Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, di dalam Kejadian 4, Kejadian 4 pasal 3 sampai 4, yaitu Kain dan Habel. Dia mengatakan di sana, Kejadian pasal 4 ayatnya 3 sampai ke 4. Demikian, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, di dalam setiap untuk meniatkan memberi suatu persembahan, Habel dan Kain dari zaman dulu, artinya sudah mulai dari dulu persembahan ini sudah didasarkan bagi kehidupan umat manusia. Bukan hanya Ananias dan Safira. Jadi Kain, dia memberi persembahannya kepada Tuhan, tetapi dia menyesal. Dia menyesal, kenapa saya kasih persembahan ini tadi. Ya, padahal jerih payah saya begitu susah saya mengerjakan. Itu yang ada di dalam pemikiran. Begitu susah mengerjakannya untuk mendapatkannya. Tetapi kenapa saya memberi persembahan ini?
dengan cuma-cuma. Tetapi Habel, dia memberi persembahan itu dengan tulus, dengan hati nurani. Tetapi yang diindahkan oleh Tuhan adalah persembahan Habel. Sehingga terjadi di situ adalah pekerjaan iblis. Ya. Pekerjaan iblis terjadi. Tuhan menanyakan, kenapa hatimu dikuasai iblis? Ya. Kain, niat dia membunuh adik. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang ada di hati ini Tuhan itu sudah tahu. Bukan wajah seperti saya ini yang dilihat oleh manusia. Ada beda. Kalau besok ini sudah bersih, saya ganteng lagi. Ya. Saat ini dengan begini keadaannya, banyak lecetnya. Ya. Tetapi bukan itu yang dilihat wajah oleh Tuhan, itu bukan wajah yang dia lihat. Hati. Baru denyut jantung, dia sudah, kenapa? Karena hidup kita ini dari dia. Ya. Jadi roh itu adalah pekerjaan. Nafas kita ini adalah dari Tuhan. Semua manusia bisa mendapatkan, memiliki nafas. Tetapi pekerjaan Allah, kekuatan Allah, yaitu roh Allah, tidak semua orang akan memilikinya. Ya. Tidak semua. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita pada hari ini sangat memberi kita untuk mau terikat. Jangan meninggalkan Tuhan. Denyut jantung saja seperti Kain, belum dia melakukan, dia sudah melihat. Kain, kenapa hatimu dikuasai iblis? Baru denyut jantung emosional, hingga terjadi pembunuhan. Jadi waktu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Tuhan itu adalah yang menciptakan kita. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Ya, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kalau kita sudah menyatu dengan roh Allah, pengawasannya selalu ada di dalam kehidupan kita. Tak bisa lagi dimain-main. Ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, maka itu setialah, janganlah mendua lagi hati, seperti Ananias dan Safir. Ketiga, ada pembenaran, tetapi pembenaran itu sudah tidak lagi diterima. Ya. Saya baca dulu Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Dia mengatakan di sana, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Langsung dia nyambung, betul. Petrus sudah tahu sebagai rasul Allah pada waktu itu.
Ya, dia menyebut, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu mendustai bersepakat? Ya. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Jadi ada kesepakatan bagi mereka. Nah, kalau kita sudah mengatakan dalam kesalahan kita yang lalu kita mau mengakui kebenaran kita itu lagi, di hadapan Tuhan kita tidak bisa lagi. Ya. Ya. Kenapa? Yudas waktu dia menyerahkan Tuhan Yesus. Kita buka Matius pasal 27 ayat 4 dan 3. Matius 27 ya. Waktu Tuhan Yesus sudah mau disalibkan, mau dibunuh. Matius pasal 27 ayatnya ketiga ayatnya keempat. Demikian firman Tuhan ini. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Menyesal. Ya. Yudas pada waktu itu dia menyerahkan Tuhan Yesus setelah dia mau melihat sudah di hadapan mahkamah agama, di hadapan Pilatus, mau disalibkan, disiksa. Jadi menyesal dia, tak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan antara para ahli-ahli Taurat pada waktu itu, sama dengan Ananias dan Safira. Mereka telah sepakat. Ya. Yudas pada waktu itu juga dia sudah sepakat, tak bisa lagi. Ya. Dengan ahli-ahli Taurat pada masa itu, tak bisa lagi. Jadi hati-hati di dalam keluarga. Saya bilang tadi dua pemikiran, dua keinginan, dua tindakan. Iya, harus diambil kesimpulan kesamaan. Lebih enak jadi single. Ya. Lebih enak jadi pribadi. Ya. Maka itu kepada yang sudah, ya, yang masih jangan terlalu lingkungan. Ya. Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, bagaimanapun lagi kita mau mengambil hati Tuhan, kita mau mengakui kesalahan kita, kalau sudah urusan Tuhan, tidak ada lagi toleran. Mungkin kalau di hadapan hakim, kita masih membutuhkan pengacara. Nah, kita masih membutuhkan pengacara. Kita lewat belakang, Pak tolong dulu. Ya,
ada sesuatu yang harus kita jadikan untuk prinsip. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Denyut jantung aja tadi kepada Haim, dia sudah tahu apa yang ada di dalam. Iya, denyut jantung. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita pada siang hari ini, apalagi kita sedang dalam tahap pembangunan, ya, apalagi kita sedang dalam tahap pembangunan. Saya datang tadi, saya melihat pembangunan kita sedang berjalan makin nyata, dan itu adalah suatu beban bagi kita masing-masing. Tanpa pilih, mau anak gadisnya kamu, mau anak mudanya kamu sebagai tulang punggung gereja di tempat ini, maupun yang sudah berkeluarga sebagai pendorong, ya, sebagai pendorong untuk merangkul bersama setiap jemaat. Mari kita kerja sama. Mari kita membangun gereja kita ini dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih firman Tuhan buat kita pada siang hari ini, dan sebagai ayat hafalan buat kita yaitu terambil dari Kisah Para Rasul ayat 5, pasal 5 ayatnya ke-3. Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya ke-3, dengan bunyinya, mari kita membaca dengan serentak. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan? Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Bahasa Niasnya, bagaimana Petero, Ananias, hana wangno fahona badadau jatana, fa'limo gehehan yamunio, ba hal kau esah beli benua adro. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikannya, tetapi kami yakin dan percaya kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan jemaat meyakinkan dan menguatkan dan memberi kami setia selalu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami yakin Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Dihatikan Setia
Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada siang hari ini. Kiranya firman yang menjadi kekuatan bagi kita, bekal bagi kita ketika kita keluar dari tempat ini Bapak Ibu. Ada amin? Amin. Baik, mari kembali kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian kita menyatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku turut tentram.
Salam bersama Bapak Ibu. Puji nama Tuhan atas pertolongan kepada kita sehingga selama 1 minggu yang telah kita lewati, Tuhan masih berkenan kepada kita, Tuhan masih menolong kita, sehingga pada siang hari ini kita boleh lagi berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan semoga firman yang telah kita dengar menjadi pedoman dalam kehidupan kita masing-masing. Anak-anak Bapak Ibu, apa Tuhan dan seluruh pengurus gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang warta gereja plan untuk hari Minggu depan. Ibadah pagi pengkhotbah Bapak Ahmad Kiredia, pemimpin puji-pujian SMK Supriyadi GE, singer SMK Lidasari Hulu, SMK Edgar Menal, pelayan kolektor Saudari Chris Lase dan Saudari P.S. Jagote. Ibadah siang pengkhotbah Bapak Ahmad Kiredia, pemimpin puji-pujian atau agende SMK Nadela Lature, singer SMK Damaris Bau, SMK Sidar Biawa, pelayan kolektor SMK Inabe Tris Mulele dan SMK Ina Bernard Bali. Hari Kamis ibadah PA di gereja jam 8 malam. Pembawaran firman Tuhan Ibu Pendeta Jemaat dan pemimpin puji-pujian SMK Julianti Haria. Yang kedua warta keuangan. Kolektor ibadah umum Minggu tanggal 24 Juni pagi sampai siang. Persembahan pertama Rp563.000, persembahan kedua Rp489.000, kolektor ibadah PA Rp83.000 dan kolektor kotak pembangunan Rp683.000. Pengumuman tambahan diberitahukan kepada Bapak Ibu EPC EPHC bahwa pada hari ini, hari Minggu tanggal 31 Juli, rapat MPHR pukul 19.30 bertempat gedung gereja BKPN Diaspora Batam dalam rangka penempatan pendeta fungsional Resor Batam. Demikian warta gereja. Yahoo. Dan Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mempersiapkan doa syafaat kita dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian kita menyatakan Tuhan tak pernah gagal.
hadapan-Mu Bapa, di mana kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami mengucap syukur terima kasih perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kami, dengan kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan pada siang hari ini. Dan kami yakin percaya dengan kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus akan menjadi penguatan bagi kami Bapa. Sertai kami selalu Bapa, dan dengan kebenaran firman-Mu kami selalu ingat di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu Bapa, setiap kami yang ada hadir pada saat ini. Engkau kuatkan kami Bapa, beri kami hati yang setia dan yang tulus di hadapan Tuhan, agar dalam setiap langkah kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap persahabatan kami, adaptasi kami dengan sesama kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Bapa dalam setiap keluarga, dan Engkau berkati persatukan setiap pemikiran kami di dalam keluarga, persatukan setiap pemikiran kami di dalam bertindak dan melakukan untuk apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Anak-anak kami yang Tuhan anugerahkan di dalam bahtera keluarga, Engkau berkati, jauhkan daripada segala penyakit dan beri pertumbuhan fisik yang baik, cukupkan segala kebutuhan, dan Tuhan Yesus Engkau pakai pertambahan umur mereka menjadi anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebagai anak-anak muda di tempat ini, Engkau lindungi mereka Bapa dalam setiap keberadaan, dalam setiap kegiatan dan langkah-langkah mereka, terlebih pemikiran-pemikiran yang masih bisa dikuasai oleh yang tidak berkepentingan Bapa. Engkau berkati mereka, anak-anak muda, dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Engkau kuatkan setiap pribadi anak muda Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami sebagai pelayan di tempat ini. Engkau berkati, beri kami kesepuan hati dan pelayanan yang setia di hadapan Tuhan. Adapun perkumpulan kami Bapa, yaitu sedang pembangunan gereja, dan kiranya Engkau beri kami kesepuan hati. Bukakan jalan bagi kami untuk saluran dana akan di dalam menjalankan pembangunan ini Bapa. Tidak ada yang berkekurangan. Selalu kami mendapatkan kecukupan daripada Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, dan beri kami pemikiran-pemikiran yang untuk membangun. Terima kasih Bapa. Kami mau pulang, dan adapun persembahan yang telah kami bawa di hadapan Tuhan, Engkau berkati Bapa. Setiap persembahan yang sudah kami bawa di hadapan-Mu, kiranya menjadi persembahan yang berbau harum. Terima kasih Bapa, dan kami mau pulang. Kami yakin dan percaya, kami dari rumah kami dengan sukacita kami ada di rumah-Mu, dan kami memuji memuliakan Engkau, dan kebenaran firman-Mu ingatkan bagi kami, dan kiranya ada di dalam kehidupan kami. Pulang kami dengan setia dan sukacita di hadapan Tuhan. Doa yang singkat ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami memanggil Engkau Bapa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami,
Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Saya mau iring Yesus. Oh.